Masalah beras kembali kisruh, operasi beras murah ricuh. Harga beras melonjak dan pemerintah kembali siap mengimpor. TPA Bantar Gebang kebanjiran sampah pasca banjir DKI yang menggunung hingga 26.000 meter kubik per hari. Halo pemirsa, kami akan segera menghadirkan kedua laporan tadi bersama berbagai perkembangan penting lainnya dari seluruh penjuru tanah air. Saya Putra Nababan, pemirsa inilah Seputar Indonesia. Operasi pasar murah beras di Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto diwarnai aksi dorong antar warga. Sistem penyaluran yang semerawut menyebabkan warga miskin terutama yang berusia lanjut tidak kebagian jatah beras murah tersebut. Ratusan keluarga miskin sejak pagi telah menanti kedatangan truk pengangkut beras dari pemerintah Kabupaten Mojokerto. Warga segera menyerbu begitu truk pengangkut beras murah ini datang. Sebagian warga enggan mengantri karena takut tidak kebagian. Bahkan sejumlah warga nekat menaiki truk. Suasana yang kacau dan tak terkendali membuat warga miskin terutama yang berusia lanjut tidak mendapatkan jatah beras murah. 10 ton beras yang disiapkan dalam operasi pasar kali ini ludes dalam waktu singkat. Hal itu dikarenakan harga beras operasi pasar hanya Rp3.700 per kilogram, sedangkan di pasaran mencapai antara Rp5.000 hingga Rp6.000. Kacaunya proses penyaluran OPM beras ini akibat sistem pembagian beras tanpa pendataan. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, banjir memang telah surut, namun harga beras justru mengalami kenaikan. Di pasar DKI Jakarta, Surabaya, dan Karawang, harga beras berbagai jenis naik hingga Rp1.000 per kilogram. Paceklik dan banjir mengakibatkan naiknya harga beras semua jenis di hampir seluruh pasar yang ada di wilayah DKI Jakarta. Kenaikan harga berkisar antara Rp800 sampai Rp1.000 per kilogramnya. Saat ini beras mutu rendah harganya Rp6.000 per kilogram, beras mutu sedang Rp6.800 per kilogram, dan beras mutu baik mencapai Rp7.000 hingga Rp7.500 per kilogramnya. Sementara itu, upaya pemerintah menstabilkan harga beras dengan operasi pasar beras dirasakan kurang merata oleh sebagian pedagang. Operasi pasar yang menikmati cuma pedagang-pedagang besar aja, Pak. Itu kebanyakan nama mereka dioplos lagi dengan beras-beras lokal. Dioplos maksudnya dicampur, diganti karung, dijual lagi sama rakyat. Akhirnya tetap aja rakyat yang dapat beras mahal tetap. Kenaikan harga beras juga terjadi di pasar beras Bendul Merisi, Surabaya sejak 4 hari lalu. Semua jenis beras seperti IR64 baik kelas 1, 2, dan 3 naik Rp1.000 per kilogram. Beras IR64 kelas 3 yang semula Rp4.600 per kilo, kini menjadi Rp5.600 per kilonya. Beras IR64 kelas 2 naik dari Rp5.000 menjadi Rp6.000 per kilonya. Bahkan beras IR64 kelas 1 harganya kini mencapai Rp6.400 per kilogramnya. Harga beras diperkirakan masih akan naik hingga masa panen awal bulan Mei. Apalagi saat ini stok beras pedagang semakin menipis. Di daerah Lumbung Padi Karawang, harga beras naik hingga 20%. Beras IR64 semula Rp5.200 kini menjadi Rp6.200 per kilo. Beras muncul naik dari Rp4.400 menjadi Rp5.400 per kilonya. Dolok yang biasanya menyuplai 1 ton beras per hari, kini hanya bisa menyuplai 3 hari sekali. Akibatnya pedagang beras terpaksa membeli beras dari luar Karawang. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, Indonesia sebenarnya masih menanti 350.000 ton beras impor dari Vietnam bulan Maret nanti. Namun pemerintah kembali memutuskan impor beras sebanyak 500.000 ton untuk menambah cadangan beras Bulog yang semakin terkuras untuk operasi pasar. Saya ingin katakan sekali lagi, kita negara ini tidak pernah berhenti impor karena jumlah penduduk kita tinggi kan, dan terjadi penurunan daripada pesawat, kemudian macam-macam iklim. Nah, karena itu kalau siklus cuaca 5 tahun
ternyata siklus impornya 5 tahun yang naik. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Sutioso dan Wakil Gubernur Fauzi Bowo hari ini menjadi sasaran amarah puluhan korban banjir Jakarta. Keduanya dilaporkan ke Mabes Polri karena dinilai bertanggung jawab atas melayangnya puluhan nyawa akibat banjir pekan lalu. Itu anak saya mau pulang, dia terbawa harus air. Tidak kelihatan lagi. Dari Selasa dia keluar harus air, ketemu hari Jumat jam 7 pagi. Kehilangan anaknya. Cerita kelabu Ibu Ani, warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ini hanya sebagian dari jutaan penderitaan warga Jakarta akibat banjir. Kasurnya, barang-barang berharga, bahkan ijazah-ijazah udah pada tenggelam. Tidak heran jika puluhan korban banjir Jakarta ini meluapkan emosi mereka di depan Mabes Polri Jakarta, menuntut Gubernur DKI Jakarta Sutioso dan jajaran Pemprov DKI untuk dipidanakan. Sambil membawa bendera kuning dan replika Nissan sebagai tanda duka, para pengunjuk rasa menilai Gubernur Sutioso telah lalai hingga banjir Jakarta mengakibatkan kematian sesuai pasal 359 KUHP. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga melaporkan Gubernur Sutioso ke Mabes Polri. Kita membaca surat Yasin. Ya, kita khawatir karena ini adalah tersangkanya adalah gubernur, orang yang paling berkuasa di DKI. Kalau kita laporannya hanya tingkat Polres atau Polda itu tidak ditindaklanjuti. Kita ingin Mabes Polri langsung agar supaya kasus ini bisa ditindaklanjuti. Karena ini adalah tidak hanya Jakarta kan. Namun laporan sejumlah korban banjir Jakarta ini belum bisa diterima Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri karena alasan prosedural. Meski demikian, para pengunjuk rasa memilih bertahan hingga aduan mereka diterima. Vicky Damanta dan Suryadi melaporkan. Pemirsa, setelah banjir berlalu, RSUD Koja Jakarta Utara kebanjiran pasien muntaber. Setidaknya 100 pasien muntaber baru dilarikan ke rumah sakit ini sejak Selasa pagi. Meskipun kondisi ini memprihatinkan, Departemen Kesehatan belum menganggap perlu status KLB muntaber di Jakarta. Septian tergolek tak berdaya. Bocah 5 tahun ini dilarikan ke RSUD Koja Jakarta Utara Selasa pagi karena mengalami dehidrasi. Septian bukanlah satu-satunya pasien muntaber baru di rumah sakit ini. Sejak Selasa pagi, RSUD Koja telah menerima 100 orang pasien baru, sebagian besar balita. Beberapa di antaranya bahkan dalam kondisi kritis. Hingga Selasa siang, jumlah penderita muntaber yang dirawat di rumah sakit ini mencapai 370 orang atau melonjak tajam dibandingkan sehari sebelumnya sebanyak 274 orang. Rumah sakit terpaksa menempatkan pasien balita yang kondisinya mulai stabil di aula lantai 4. Di ruangan seluas 20 meter x 20 meter ini terdapat 80 balita yang dirawat. Namun satu ranjang terpaksa digunakan 2 balita karena keterbatasan fasilitas. Untuk mengantisipasi pasien muntaber tambahan, RSUD Koja menyiapkan 2 tenda besar, masing-masing untuk pasien dewasa dan bayi. Rumah sakit juga menyiagakan tambahan puluhan tenaga medis dari luar RSUD. Akan masuk ke rumah sakit umum daerah Koja ini. Walaupun jumlah pasien muntaber di wilayah Jakarta Utara, tepatnya di rumah sakit Koja ini sudah mencapai 370 orang, namun menurut Menteri Kesehatan yang hari Senin kemarin berkunjung ke rumah sakit ini, kondisi ini belum dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Dari Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, Iwan Haredi melaporkan. Sampah DKI Jakarta meningkat hingga 26.000 meter kubik per hari. Mampukah Bantar Gebang menampungnya? Kami akan segera kembali dengan laporan langsung dari Bantar Gebang. Pemirsa, volume sampah akibat banjir di DKI Jakarta dan sekitarnya meningkat hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kini lebih dari 20.000 meter kubik sampah dibawa ke TPA Bantar Gebang untuk diolah. Dinas Kebersihan DKI Jakarta mentargetkan masalah sampah yang menggunung akan selesai dalam waktu 10 hari ke depan.
Musim banjir kembali melanda ibu kota. Kali ini bukan genangan air yang memenuhi jalan-jalan Jakarta, melainkan tumpukan sampah yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Menurut data Dinas Kebersihan DKI, pasca banjir sampah Jakarta bertambah hingga 6.015 meter kubik per hari. Padahal sebelumnya, warga Jakarta telah memproduksi sampah sekitar 20.000 meter kubik per hari. Total pasca banjir setiap harinya volume sampah di Jakarta mencapai 26.000 meter kubik. Untuk mengatasi masalah ini, Dinas Kebersihan DKI Jakarta sudah menambah jumlah armada angkut hingga 277 unit dari sekitar 600 armada yang telah beroperasi secara reguler. Namun, bukan berarti persoalan sampah sudah selesai. Baik, kalau masalah kendala, saya kira sudah jelas ya. Dengan personel kita maupun dengan jumlah kendaraan kita, itu juga tidak akan cukup ada yang katakanlah 1-2 hari beres ya. Ini juga saya juga mohon ini warga supaya mengerti, kita sudah bekerja katakanlah all out ya, sudah semaksimal apa yang kita punya, yang kita laksanakan. Namun kan kita juga keterbatasan SDM tadi, karena nggak mungkin kan kita kerja 24 jam dan kerja angkut sampah itu kerja yang lumayan berat ya kan. Sampah-sampah yang menumpuk di sekitar lokasi banjir akan dibawa ke Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat sebagai tempat pembuangan akhir. Di sana sudah disiapkan lahan khusus seluas 5 hektar untuk menampung sampah pasca banjir dari Jakarta yang meningkat 3 kali lipat hingga 20.000 ton per hari. Kita sudah mengantisipasinya dengan membuka zona baru, yaitu zona 3B3. Luasnya berapa? Luas kira-kira sekitar 3-5 hektar. Iya. Daya tampung berapa ribu ton? Itu banyak ya, banyak. Yang jelas kita untuk menghadapi sampah-sampah pasca banjir dari Jakarta kita siap. Pemda DKI Jakarta menargetkan pada 10 hari ke depan sampah yang mengunung di Jakarta dapat dibersihkan. Afri Soni, Yuni Eko, dan Wahyu Nusantara Aji melaporkan. Dan pemirsa, sampah lagi-lagi menjadi sumber masalah bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Pasca banjir, gunungan sampah yang memenuhi ibu kota semakin meninggi. Sampah-sampah ini akan dibawa ke TPA Bantar Gebang di Bekasi. Dan untuk mengetahui situasi di Bantar Gebang, kita temui Lady Simarmata. Lady, apakah zona cadangan di Bantar Gebang akan mampu menampung sampah pasca banjir yang jumlahnya mencapai lebih dari 20.000 meter kubik per hari? Kita ingat bahwa tahun lalu juga terjadi longsor di TPA Bantar Gebang. Ya, betul sekali Putra. Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya sekarang berdiri di atas sebuah truk sampah, salah satu truk sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah-sampah pasca banjir. Di sini ada puluhan truk yang menurut para pengemudinya mereka mengantri sekitar 3 jam untuk bisa membuang sampah ini ke zona yang disebut dengan zona cadangan. Sebetulnya mungkin lebih tepatnya zona ini adalah zona khusus, bukan zona cadangan, karena luas dari TPA Bantar Gebang sendiri sebetulnya 83 hektar dan yang digunakan secara aktif sekarang untuk sampah rutin Jakarta setiap harinya itu baru sekitar 14 hektar atau 2 zona. Jadi masih ada sisa beberapa puluh hektar lainnya, dan zona 3B3 ini adalah zona yang dibuka untuk menampung sampah pasca banjir yang luasnya sekitar 3-5 hektar, dan menurut Humas TPA Bantar Gebang ini bisa menampung sampah hingga ketinggian 3 meter. Namun menjawab pertanyaan Anda, apakah TPA ini sanggup menampung sampah pasca banjir? Ini satu pertanyaan yang mungkin bahkan pihak pelaksana dari TPA sendiri pun belum bisa menjawab. Karena ketika saya tanyakan berapa perkiraan total jumlah sampah yang akan datang, mereka juga belum tahu. Tapi mereka mengatakan mereka siap dan mereka yakin bahwa sampah pasca banjir ini akan bisa ditampung di zona 3B3 atau zona khusus yang digunakan untuk penampungan sampah pasca banjir ini. Dan jika kemudian muncul pertanyaan kenapa dari 83 hektar baru 3 zona yang digunakan, pihak pelaksana hanya mengatakan bahwa ini adalah instruksi dari atau kebijakan dari pengelola dari TPA Bantar Gebang untuk hanya menggunakan 2 zona aktif. Dan ketika saya tanyakan apakah jika nantinya perkiraan lonjakan sampah yang datang ke sini itu ternyata tidak cukup ditampung di zona 3B3, mereka menyatakan mereka siap untuk membuka zona yang baru. Kita harapkan sama-sama dengan keyakinan bahwa mereka mengatakan sanggup menampung sampah,
bahkan dengan pengakuan bahwa mereka belum mendapatkan data resmi berapa total sampah yang akan datang ke sini. Mudah-mudahan kita berharap musibah yang pernah terjadi setahun lalu longsor di TPA ini tidak akan terjadi. Putra, kembali ke Anda. Baik, Lady, Anda harus berhati-hati berada di atas truk sampah dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, fakta baru penyebab tenggelamnya kapal Senopati Nusantara yang menewaskan 400 orang lebih kembali terungkap. Laporannya saat lagi. Pemirsa, sidang lanjutan kasus tenggelamnya KM Senopati Nusantara kembali menguak fakta baru yang mengejutkan. Petugas Pelabuhan Kumai, Kalimantan Selatan, tempat kapal Senopati bersandar untuk terakhir kalinya, mengaku tidak pernah memeriksa kelaikan fisik kapal penumpang yang akan berangkat. Keterangan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan kasus tenggelamnya kapal Senopati Nusantara di Mahkamah Pelayaran Jakarta hari Selasa berakhir pada kesimpulan yang mengejutkan. Petugas Bandar Pelabuhan Kumai, Kalimantan Selatan ternyata tidak pernah memeriksa kelayakan fisik kapal sebelum berangkat dari pelabuhan. E-Corp itu tidak berfungsi. Akibat tidak berfungsinya itu sehingga SOS tidak bisa diterima oleh stasiun lain. Anda bilang lengkap. Apanya yang lengkap? Kesimpulan ini mengacu pada keterangan dua petugas Bandar Pelabuhan Kumai, yakni Suyanto selaku pelaksana harian dan Warto selaku Marine Inspector. Warto yang seharusnya melakukan pemeriksaan fisik kapal sebelum berangkat, bahkan mengaku selama ini hanya menandatangani daftar manifest tanpa pernah melakukan pemeriksaan fisik kapal secara langsung. Ia bahkan mengaku tidak mengetahui apa muatan kapal Senopati Nusantara yang kemudian tenggelam di perairan Mandalika. Senin kemarin, persidangan kasus ini juga mengungkap pengakuan yang mengejutkan dari Wiratno, nakoda kapal Senopati. Ia ternyata tidak memiliki sertifikat keselamatan pelayaran dan penumpang. Ia juga tidak mengetahui muatan kapal yang dinakodahinya. Iwan Haredi melaporkan. Sementara itu, pemilik kapal Senopati Nusantara PT Prima Vista membantah mempekerjakan nakoda tanpa sertifikasi. Kuasa hukum PT Prima Vista, Chandra Motik Yusuf, mengaku untuk mengawaki kapal jenis Roro penumpang, nakoda KM Senopati Wiratno sudah mengantongi ijazah ANT 3. Chandra menganggap wajar Wiratno belum memiliki sertifikasi keselamatan pelayaran dan penumpang karena sertifikasi itu baru akan diakui tahun 2009. Padahal Majelis Hakim Mahkamah Pelayaran menegaskan sertifikasi itu wajib dimiliki nakoda kapal penumpang sesuai amandemen Undang-Undang Pelayaran Internasional tahun 1995. Nusantara ada untuk di dalam negeri atau lokal itu cukup sesuai dengan ANT 4. Jadi kalau kita melihat ijazah yang dimiliki oleh nakoda ANT 3, dia berarti sudah layak sertifikat untuk menjadi seorang nakoda. Anda penggemar barang bermerek ternama tidak perlu ke butik mahal untuk melihat sebuah tas yang dijual ratusan juta rupiah. Nantikan laporannya hingga pariwara berikut ini. Pemirsa, harapan untung besar justru jadi buntung. Lebih dari 100 perhiasan emas dan tas bermerek ternama senilai 2 miliar rupiah disita saat masuk Bandara Soekarno-Hatta. Sang pemilik sekaligus pedagang masuk ke Indonesia dengan modus sebagai penumpang pesawat agar lolos bea masuk. Dan akan menjadi bandara internasional. Perempuan mana yang menolak jika diberi barang-barang bermerek ini? Sebut saja Hermes, Prada, Louis Vuitton, atau Chanel. Tas dan dompet berharga ratusan juta rupiah ini bukan sedang dipajang di sebuah butik mahal, tapi menjadi barang sitaan kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tidak hanya barang-barang bermerek, perhiasan-perhiasan emas, juga jam tangan bertahta berlian ini juga kini berada di tangan kantor Bea Cukai. 35 tas bermerek ternama dan 95 perhiasan emas senilai 2 miliar rupiah ini disita dari 3 penumpang Indonesia, TJL, LM, dan JCD yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan 3 maskapai berbeda dari Singapura dan Belanda.
Mereka dinilai melanggar kewajiban pemberitahuan data kepabeanan atau Custom Declaration saat melaporkan barang bawaan mereka. Dari pemeriksaan diketahui, barang tersebut merugikan bea masuk pajak impor senilai 1 miliar rupiah. Membawa barang yang nilainya paling tinggi 250 US dollar untuk satu orang, atau 1.000 dolar US untuk satu keluarga. Di dalam custom declaration tersebut sudah ada suatu klausul yang menyatakan bahwa kalau yang diberitahukan tidak benar, misalnya dibawa melebihi dari apa yang diberitahukan atau sama sekali tidak diberitahukan, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Ketiga pemilik barang mahal tersebut saat ini ditahan di Mapores Bandara Soekarno-Hatta dengan ancaman penjara maksimal 8 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Windy Indrani dan Ruby Majid melaporkan. Mirsa, laporan tadi menutup jumpa kita dalam Seputar Indonesia hari ini. Saya Putra Nababan, terima kasih dan sampai jumpa.